saya Jumat Sofadir Setiawan dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Pamulang semester 6 ruang A335. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu yaitu Bapak Rudi, dikarenakan ada virus COVID-19 yang menyebabkan kita tidak bisa belajar secara langsung, sehingga beliau memberikan tugas ini untuk diupload ke YouTube. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Jumat Sofadir Setiawan, ada Ipa, ada Ira Ginarsi, ada Fibes Setiawan. Dengan segala hormat dan kerendahan hati, izinkan kami menerangkan materi tentang harga perolehan atau cost method. Semoga virus COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa belajar seperti semula. Pengertian metode perolehan adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investasi, investor mencatat investasi sebesar biayanya. Historical cost accounting, dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai penghasilan. Namun apabila dividen yang diterima melebihi bagian investor atas laba dipandang sebagai pemulihan investasi dan dicatat sebagai pengurang investasi. Sesuai dengan pernyataan standar akuntansi PSAK nomor 13 tentang akuntansi, untuk investasi secara akuntansi metode biaya harus diterapkan oleh investor yang memiliki saham berhak suara pada perusahaan lain, invest, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan kurang dari 20%. Berdasarkan metode biaya, investasi dalam saham biasa dicatat biasanya, dan dividen dari laba berikutnya dilaporkan sebagai pendapatan dividen. Ada suatu pengecualian, dividen yang diterima melebihi bagian laba investor setelah saham diperoleh dianggap sebagai pengembalian modal atau likuidasi dividen dan dicatat sebagai pengurang terhadap rekening investasi. Selanjutnya, apabila cost method dipakai untuk mencatat investasi saham-saham anak perusahaan, maka hanya dividen atas saham-saham tersebut yang telah dibagikan oleh anak perusahaan yang diakui sebagai pendapatan atau revenue oleh induk perusahaan. Sebaliknya, laba atau rugi atas pemilikan modal saham hanya timbul apabila sebagian atau seluruh jumlah saham yang dimiliki tersebut dijual. Beberapa hal yang harus diperhatikan saat cost method. Yang pertama, perkirakan investasi saham pada anak perusahaan tidak mengalami perubahan jumlahnya. Perubahan modal anak perusahaan akibat adanya laba, rugi, atau pembagian dividen tidak mempengaruhi perkiraan investasi saham pada anak perusahaan atau induk perusahaan tidak menyesuaikan perkiraan investasinya. Yang kedua, laba atau rugi anak perusahaan baru diakui oleh induk perusahaan sebesar presentasi kepemilikannya pada saat akan disusun neraca konsolidasi melalui perkiraan. Laba yang ditahan untuk induk perusahaan, perkiraan ini hanya tampak pada worksheet penyusunan neraca konsolidasi. Yang ketiga, penghapusan atau eliminasi terhadap perkiraan-perkiraan modal saham, agio saham, dan retained earning anak perusahaan hanya didasarkan pada jumlah awal atau saldo awal tahun atau saldo awal pada saat kepemilikan. Yang keempat, metode cost berdasarkan pada saat asumsi bahwa investasi induk terhadap anak perusahaan merupakan bagian dari aktiva. Yang kelima, nilai investasi harus selalu tetap karena akan ditampakkan dalam neraca sebesar harga perolehannya saja atau at cost. Yang keenam, perubahan nilai aktiva bersih anak perusahaan sebagai frekuensi dari kegiatan operasionalnya tidak akan mempengaruhi besarnya nilai investasi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Ira Ginarsi. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri metode harga perolehan. Yang pertama ada laba atau rugi diperoleh perusahaan anak tidak dilakukan penjurnalan. Yang kedua ada eliminasi saldo modal, agio, LYD, perusahaan anak ditentukan dengan bertitik tolak pada posisi neraca. Yang ketiga ada hak minoritas ditentukan dengan bertitik tolak pada posisi akhir
setelah transaksi di kertas konsolidasi. Saya Iva, di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur akuntansi untuk metode harga pokok. Perusahaan induk dan perusahaan anak adalah dua perusahaan yang berbeda. Oleh karena itu, dividen yang diterima oleh modal saham perlu ditetapkan sebagai pendapatan. Walaupun kaitan yang ada antara perusahaan induk dan perusahaan anak dapat menggambarkan suatu kesatuan ekonomis. Jika yang digunakan adalah metode harga pokok, maka perkiraan perusahaan induk untuk investasi. Angka yang dilaporkan untuk saham perusahaan anak dalam perkiraan investasi adalah sebesar harga perolehan semula. Pengumuman dividen oleh perusahaan anak dicatat dalam buku perusahaan induk dengan mendebet perkiraan piutang dividen dan mengkredit perkiraan pendapatan dividen. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Saudari Iva, yaitu tentang perhitungan dan pencatatan harga perolehan aktif tetap. Perhitungan dan pencatatan harga perolehan aktif tetap ini harus dilakukan dengan akurat dan tepat agar laporan keuangan yang disajikan benar dan akuntabel. Bagaimana cara menghitungnya? Pencatatan dengan metode harga perolehan pada saat pembelian investasi sama dengan metode equity, yang jurnalnya yaitu investasi saham PT Anak pada kas. Kemudian laba atau rugi anak perusahaan itu tidak dijurnal pada PT Induk. Kemudian dividen kas anak perusahaan jurnalnya yaitu piutang dividen atau kas pada pendapatan dividen. Perhitungannya yaitu persentase pemilikan dikalikan dengan dividen kas anak perusahaan. Apabila dividen tersebut berasal dari laba ditahan sebelum pemilikan, maka akan dicatat sebagai pengurang terhadap harga perolehan investasi yang jurnalnya yaitu kas pada investasi saham PT Anak. Agar pencatatan dan pelakuan serta investasi aktiva benar-benar berdampak positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan perusahaan, maka pihak manajemen perlu melakukan analisis rasio keuangan sehingga hasil keputusan strategis benar-benar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Terima kasih.